Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran PJOK. PBN kita pada pertemuan kali ini adalah menganalisis keterampilan gerak lompat tinggi, yang mana tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mempelajari keterampilan gerak lompat tinggi ini adalah mendemonstrasikan, melakukan, dan menerapkan hasil analisis keterampilan gerak lompat tinggi, serta menyusun rencana perbaikan dengan baik. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang analisis keterampilan gerak lompat tinggi, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu yang dimaksud dengan lompat tinggi. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi, untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Agar gerakan-gerakan melompat yang efektif, efisien, dan bermanfaat, kita perlu mempelajarinya dengan baik dan benar. Dan tujuan lompat tinggi ini adalah melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Alat dan perlengkapan yang berhubungan dengan nomor lompat tinggi adalah lintasan awalan, mistar, tiang lompat, dan tempat mendarat seperti matras, kasur tebal, atau spon. Analisis keterampilan gerak lompat tinggi. Ada beberapa gaya lompat tinggi, yaitu gaya berguling, gaya terlentang atau flop, dan gaya gunting. Ketiga gaya itu memiliki gerakan yang sama, tetapi berbeda pada saat tubuh berada di atas mistar. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya berguling. Berikut tahapan gerakannya. Yang pertama yaitu tahap awal atau ancang-ancang. Yang kedua, tahap persiapan. Lalu yang ketiga, tahap tolakan kaki. Yang keempat, tahap melayang di atas mistar. Dan yang kelima, tahap pendaratan dalam aktivitas lompat tinggi. Di tahap awal, awalan yang digunakan dalam lompat tinggi adalah lari dengan langkah ganjil 7, 9, dan 15. Langkah-langkah itu harus aktif dan terkontrol. Tujuan awalan adalah untuk membentuk kecepatan optimum dan menempatkan badan siap untuk bertumpu atau bertolak. Berikut adalah gerakan-gerakan tahap awalan atau ancang-ancang. Yang pertama, gerakan ancang-ancang 7-9 langkah progresif dan percepatan terkontrol. Yang kedua, arah awalan lari bisa dari depan mistar atau agak menyerong. Yang ketiga, hentakan kaki untuk langkah pertama adalah telapak kaki. Di tahap awal melakukan lompat tinggi ini biasanya sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti sikap badan kaku, langkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, lari terlalu cepat, awalan terlalu jauh atau dekat, menumpu tidak dengan kaki terkuat, menumpu dengan kedua kaki, kaki atau badan kurang rileks dan tidak seimbang, serta tidak diikuti dengan gerakan lanjutan. Setelah melakukan tahap awalan, selanjutnya kita akan coba menganalisis tentang tahap persiapan lompat tinggi. Pada langkah-langkah terakhir, titik pusat badan direndahkan dengan pembengkokan kaki dalam langkah panjang dengan lincah dan pasti.
Kaki yang dibengkokkan pada langkah sebelum terakhir memungkinkan gerak maju kaki tolak. Berikut gerakan persiapan. Yang pertama, titik pusat badan diturunkan secukupnya dalam langkah kedua dan terakhir dengan bantuan kaki dibengkokkan. Yang kedua, frekuensi langkah ditingkatkan terus-menerus. Yang ketiga, kaki bebas ditarik ke belakang. Yang keempat, kaki penolak atau penumpu ditarik ke depan atas, kemudian diluruskan ke depan guna mempersiapkan untuk sentuh tanah atau pendaratan. Yang kelima, badan dipertahankan agar tetap tegak. Selanjutnya, lakukan tahap tolakan kaki. Kaki yang menolak didorong kuat di depan dengan mengajukan pinggang. Dari sinilah gerak mengangkat dimulai dengan titik berat badan melewati atas kaki penolak. Sedangkan kaki ayun bergerak ke depan dan kaki tolak mulai mengayunkan gerak ke atas dengan meluruskan lutut saat titik berat badan berada di atas kaki penopang dan kaki penolak diluruskan ke depan secara vertikal. Lengan diayunkan ke atas dengan ketinggian sebahu dan menarik tubuh ke atas. Berikut adalah gerakan tolakan kaki. Hentakan kaki adalah aktif dan cepat dengan suatu gerak ke bawah dan ke belakang. Kaki penolak didorong kuat ke depan pada tumit, jadi memajukan pinggang dan menghasilkan badan condong ke belakang dengan lengan berada jauh di belakang. Titik berat badan melewati atas kaki penolak. Kaki ayun yang sedikit bengkok bergerak ke depan kaki penolak. Gerak kaki ayun ke atas yang kuat dengan tenangan kaki meluruskan lutut. Kaki penolak diluruskan ke depan secara vertikal. Lengan diproyeksikan ke depan atas dan dicek ketinggian bahu dengan menarik tubuh ke atas. Nah, setelah melakukan tolakan dalam lompat tinggi gaya berguling ini, selanjutnya kita akan melihat bagaimana posisi badan saat melayang di mistar lompat tinggi. Pada saat di atas mistar, kaki depan sedikit dibengkokkan dan memulai gerak penutupan dengan lengan bahu dan kepala bersama-sama menukik saat memutar pinggang dan kaki penolak dibuka ke belakang dan ke atas. Berikut gerakan melayang di atas mistar. Kaki depan dibengkokkan sedikit. Gerak penutupan menggunakan lengan sesuai bersama dengan menukiknya bahu dan kepala. Pada saat bersamaan, pinggang memutar dan kaki penolak dibuka ke belakang dan atas. Kemudian lakukan gerakan pendaratan dengan cara pendaratan dimulai pada sisi kanan tubuh mengguling dengan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling terhadap bahu. Ingat, jangan melakukan pendaratan dengan gerakan badan kaku. Usahakan anggota badan saat melakukan pendaratan tetap rileks dan lentur. Berikut adalah gerakan keseluruhan lompat tinggi gaya guling. Mulai dari tahap awalan atau ancang-ancang, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, dan melakukan pendaratan. Nah, itulah penjelasan tentang gerakan lompat tinggi gaya guling, mulai dari tahap awalan, persiapan, melayang di atas mistar, dan pendaratan. Biasanya dalam melakukan lompat tinggi gaya guling ini sering terjadi kesalahan yang dijumpai, seperti sikap badan kaku, footwork atau langkah kaki lambat,
tergesa-gesa melakukan, menolak tidak dengan kaki terkuat, menolak dengan dua kaki. Saat berada di atas mistar, kaki ayun tidak diangkat dengan cepat sehingga menyentuh mistar. Mendarat dengan tangan dan tidak diikuti dengan gerakan lanjutan. Perhatikanlah kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan tadi dan lakukan keterampilan yang sesuai dengan analisa gerak dan tujuan dari melakukan lompat tinggi tersebut. Demikianlah pembelajaran aktivitas atletik lompat tinggi, yang mana lompat tinggi ini bertujuan untuk melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara atau teknik yang benar. Gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya guling ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu awalan lari atau ancang-ancang, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, dan pendaratan. Terima kasih atas perhatiannya. Berjumpa lagi di pembelajaran PJOK di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.